Masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar nih adik-adik yang di rumah? Pasti dalam keadaan sehat kan? Pada hari ini, Minggu tanggal 6 Maret 2022, adik-adik akan ditemani oleh Kak Delima dan juga Kak Diana. Nah adik-adik, untuk tema kita hari ini adalah pemurah atau pemarah. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, Kakak Delima dan Kak Diana meminta adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya, alat tulisnya, serta celengan dan juga persembahannya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Kakak meminta adik-adik untuk duduk yang rapi, duduk yang manis, lipat tangannya, karena kita akan saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Selesai. Kita akan memulai ibadah hari ini. Kita mau bernyanyi dari lagu dengan judul Ada Satu Sahabatku Yang Setia. Ayo Kak Sarah. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kak Diana mau ajak adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu kali lagi ya.
Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, selamat hari Minggu buat anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di ibadah kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada saat ini firman Tuhan yang menyapa kita, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-12, dimulai dari ayat 18 sampai ayat 22. Saya bacakan buat kita, demikian firman Tuhan. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan itu. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan itu, tetapi janganlah berhenti mengikut Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-sia yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar bukanlah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kita manusia, bahkan di antara kita ya, kita semua yang hadir, yang mengikuti ibadah live streaming kita pada saat ini, pasti atau sepasti kita pernah melakukan kesalahan ya. Entah itu kesalahannya secara fatal atau tidak ya. Contohnya ketika kesalahan kita sering mungkin kesalahan melawan orang tua ya. Atau di sekolah kita sering melakukan kesalahan, yaitu terhadap kawan-kawan kita, sahabat kita, bahkan kepada guru, bahkan kepada orang lain juga ya. Karena itu anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama yang perlu kita sadari ya adalah bahwa kita pernah melakukan kesalahan. Ini yang harus kita sadari. Kita pernah melakukan kesalahan.
Namun ketika kita terlanjur melakukan kesalahan, hal yang penting yang perlu kita renungkan adalah, apa yang perlu kita renungkan adik-adik? Yang pertama yang perlu kita renungkan adalah, maukah kita berubah? Ini yang pertama. Ketika kita melakukan kesalahan kepada orang tua, sahabat, kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan, diminta kepada kita yang pertama, maukah kita berubah? Dan yang kedua, yang mau diminta kepada kita, adakah niat untuk meminta maaf kepada seseorang yang kepadanya kita melakukan kesalahan? Nah, ini jiwa patriot kita. Adakah kita ada niat untuk mau meminta maaf kepada seseorang yang kepadanya kita melakukan kesalahan? Dan yang terakhir, yang ketiga, apakah kita tergerak untuk berjanji tidak mengulanginya lagi? Ini 3 hal yang perlu kita renungkan ketika kita melakukan kesalahan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan kita hari ini, di mana seorang hakim yang bernama Samuel, di mana dia menyatakan dengan jelas kesalahan umat Israel dan apa yang dilakukan Allah terhadap mereka. Samuel mengingatkan anak-anak Tuhan kepada umat Israel supaya untuk tidak larut dalam ketakutan. Kenapa mereka takut? Karena dosa mereka kepada Tuhan. Memang ya adik-adik, ketika kita melakukan kesalahan pasti kita takut. Pasti kita takut. Demikianlah bangsa Israel ya. Di mana ketika Hakim Samuel mengingatkan mereka supaya mereka tidak larut dalam ketakutan karena dosa mereka kepada Tuhan. Akan tetapi apa? Akan tetapi mendorong umat Israel supaya mau berubah dan berbalik melakukan setiap hal yang berkenan kepada Allah. Itulah hal yang ketiga ini yang mau diinginkan kepada kita. Itulah hal yang ketiga yang mau dilakukan oleh bangsa Israel. Yang pertama, maukah mereka berubah? Yang kedua, maukah mereka mau meminta maaf kepada Tuhan? Dan yang ketiga adalah, maukah mereka berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan itu? Karena anak-anak Tuhan, kenapa dikatakan Hakim Samuel demikian? Sebab Allah pasti akan mengasihi umatnya. Karena apa? Karena Allah itu adalah pengasih. Kalau Allah itu adalah apa? Allah pemurah. Dia tidak pernah Allah pemarah, walaupun dia sering marah. Tetapi marahnya itu adalah marah untuk mengasihi umatnya. Itu tadi dikatakan, sebab Allah pasti akan mengasihi umat Israel dan tidak membiarkan umat Israel hidup dalam kesia-siaan, dikatakan di situ. Karena Allah sendiri yang sudah menetapkan umatnya Israel sebagai umat pilihannya. Ini anak-anak Tuhan, Allah sendiri tidak menginginkan hidup bangsa Israel itu menjadi hidup yang penuh dengan kesia-siaan. Sehingga Allah melalui perantaraan Hakim Samuel mengingatkan supaya tidak mencari kekuatan yang lain, mencari kekuatan di dunia ini. Karena itu semuanya adalah kesia-siaan. Karena itu anak-anak Tuhan di dalam kasih Tuhan Yesus, selain itu Samuel juga menguatkan mereka bahwa dia akan selalu setia. Setia mendoakan mereka, setia mau mengajar mereka untuk tidak berbuat kejahatan, melainkan hidup hormat dan takut akan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kepada kita firman ini, kita juga
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita percaya enggak kepada Tuhan? Kita anak-anak Tuhan enggak? Pasti ya. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus. Anak-anak Tuhan yang telah dipilih Tuhan. Tetapi walaupun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sering tidak setia ya. Tidak setia dalam banyak hal karena apa? Ini. Karena sering ada keinginan dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Keinginan itu sangat kuat. Terlebih keinginan duniawi yang mungkin selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, di sini. Sehingga apa adik-adik? Sehingga kita sering melakukan kesalahan. Kita mementingkan diri kita, tidak mementingkan untuk nama Tuhan. Nah, jadi adik-adik, tetapi satu hal yang harus kita ingat ya. Melalui firman ini, satu hal yang harus kita ingat. Kasih Tuhan sangat luar biasa. Yang walaupun adik-adik sering melakukan kesalahan, tapi ingat itu tadi. Apakah kita mau berubah? Apakah kita mau meminta maaf? Dan apakah kita mau berjanji? Sekarang itu. Ingatlah bahwa kasih Tuhan sangat luar biasa. Di mana kasih Tuhan itu dapat menjangkau kesalahan-kesalahan kita. Karena itu jangan takut meminta maaf ya. Walaupun itu kesalahan kita. Terlebih kalau kita kesalahan bersama dengan orang tua, jangan takut kepada orang tua. Karena orang tua kita itu adalah Allah yang kelihatan di dunia ini. Terlebih kepada sahabat kita, jangan takut. Kepada Tuhan juga. Terlebih kepada Tuhan. Karena banyak orang yang telah melakukan kesalahan, dia takut untuk mengaku dosanya. Terlebih kepada Tuhan. Terlebih kepada orang tua juga kadang-kadang gitu. Kita sering melakukan kesalahan di sekolah. Sehingga datang kita ke rumah, kita sering menutupinya. Karena apa? Takut untuk apa? Takut dicubit orang tua. Takut dimarahin. Takut dipukul. Tidak. Walaupun mungkin sering kita ketika kita melakukan kesalahan, kita mengakui kepada orang tua. Kita sering mungkin dicubit. Ya, kita juga sering dimarahin. Itu karena apa? Karena itu karena kasih orang tua kita. Kalau orang tua tidak pernah memarahi kita, tidak pernah mencubit kita karena kesalahan kita, itu sudah dipertanyakan itu. Ya, itu sudah dipertanyakan. Jadi jangan takut adik-adik. Walaupun karena akibat kesalahan kita itu, kita mengalami mungkin sedikit penderitaan, sedikit pergumulan hidup, tapi itu menunjukkan bahwa itu adalah kasih. Ya. Demikianlah Allah kita. Demikianlah Tuhan Yesus kita. Ya. Dia sangat luar biasa. Bayangkan kita. Dia sangat luar biasa. Di mana dia sanggup menjangkau kesalahan kita. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dia bisa mau menebus dosa kita. Kesalahan kita. Dengan apa? Dengan pengorbanannya di kayu salib. Bayangkan kita adik-adik. Kita yang penuh dengan dosa ini dari ujung kaki sampai ujung rambut ya. Dihapuskannya dengan pengorbanannya di kayu salib. Dia membersihkan kita dengan apa? Dengan darahnya yang murni. Darahnya yang begitu berharga. Ya. Yang bercucuran di kayu salib. Menjadikan kita apa? Sehingga kita menjadi umat pilihan yang sudah diselamatkan. Ya. Umat Tuhan yang sudah diselamatkan. Karena itu anak-anak Tuhan, melalui firman ini pada saat ini, marilah mensyukuri kasih Tuhan yang sangat luar biasa itu ya. Dengan tetap setia percaya dan melakukan setiap perintahnya. Jangan tinggal hanya meratapi kesalahan. Ada orang begitu ya. Dia memang penuh dengan dosa.
Dia dengan penuh dengan kesalahan, tetapi dia hanya meratapi. Tidak ada aksinya, tidak ada mau berubah. Dia tidak mau ada tindakannya mau minta maaf. Dia tidak mau berjanji. Makanya dikatakan jangan hanya meratapi, merenungkan. Tetapi harus apa? Setia. Taat. Kesetiaannya itu apa? Mari berdoa kepada Tuhan. Mari beribadah kepada Tuhan. Jangan lagi mengulangkan kesalahan. Ya. Melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan melakukan kesalahan lagi kepada orang tua, kepada sahabat-sahabat, kepada orang lain. Tapi mari penuh dengan kasih, ya. Terlebih kepada seperti Samuel, ya. Samuel. Karena itu maukah adik-adik seperti Samuel? Ya. Ketika Samuel adalah mau mengingatkan, kita juga harus begitu. Ketika kita sudah mengaku dosa-dosa kita sudah mengaku kesalahan kita menjadi umat Tuhan, dan kita juga pelopor untuk selalu mengingatkan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, sahabat kita akan kesalahan mereka. Itulah aksi kita. Ketika kita mau berubah, ketika kita mau mau minta maaf kepada seseorang karena kesalahan kita, dan ketika kita berjanji. Karena itu tadi dikatakan firman Tuhan, jangan tinggal hanya meratapi kesalahan yang telah kita perbuat. Tetapi anak-anak Tuhan, segeralah kita mau bertobat. Mau berubah. Membenahi kehidupan kita ini. Mau kita seperti Hakim Samuel. Kehidupan kita ini karena yang benar sebagai bentuk cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu anak-anak Tuhan, marilah kita menjadi pemurah, pemaaf, ya. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah memaafkan kita. Karena Tuhan adalah menjadi juru selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan Allah. Pada hari ini terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan, agar kami selalu mau mengaku akan kesalahan kami terhadap Engkau ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang pemurah, Allah yang pengasih, yang selalu menuntun kehidupan kami, yang tidak menginginkan kami terjerumus ke dalam dosa yang begitu dalam. Karena itu kuatkan kami ya Tuhan, dan berikan pimpinan Roh Kudus-Mu, terlebih buat anak-anak Tuhan ya Tuhan, supaya mereka bisa mau menjadi umat pilihan Allah yang selalu mau mengakui kesalahannya dan mau berubah, mau berjanji tidak akan lagi melakukan kesalahan, karena Tuhan tidak menginginkan hidup kami, terlebih buat hidup anak-anak Tuhan, menjadi sia-sia. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kelas. Biarlah Tuhan juga yang memimpin kami, terlebih buat guru-guru sekolah minggu yang memimpin kelas aktivitas. Biar melalui kelas aktivitas itu lebih berkarya lagi nama-Mu ya Tuhan, agar lebih mengenal lagi terlebih tentang karya keselamatan-Mu. Terima kasih, inilah doa dan pemujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman pada hari ini, kita mau bernyanyi dengan judul lagu Tuhan Adalah Gembalaku. Ayo Kak Syara.
Sekarang adik-adik kita akan masuk ke dalam aktivitas kelas. Nah, untuk aktivitas hari ini akan dibagi menjadi dua, yaitu untuk adik-adik kelas kecil dan juga untuk adik-adik kelas besar. Nah, Kak Delima boleh dong dijelasin aktivitas apa aja nih untuk adik-adik kelas kecil? Oke Kak, nah untuk adik-adik kelas kecil yaitu adik-adik kelas TKA, TKB, dan adik-adik kelas 1 dan 2, aktivitasnya minggu ini adalah membuat video reward dari orang tua di mana adik-adik dalam video tersebut melakukan perbuatan yang baik. Oke, berarti harus ada contohnya ya Kak Delima. Nih contohnya ya untuk adik-adik kelas kecil. Pada saat adik-adik lagi sedang bermain, adik-adik merapikan mainannya, kemudian mama, papa, ataupun opung bisa kasih reward untuk adik-adik dalam bentuk pujian, dalam bentuk hadiah, maupun dalam bentuk mainan. Dan jangan lupa divideokan lalu kirim ke grup kelas masing-masing ya. Nah, tadi kelas kecil udah nih Kak, kalau kelas besar apa aja ya? Nah, untuk adik-adik kelas besar, yaitu adik-adik kelas 3 dan 4, serta adik-adik kelas 5 dan 6, aktivitasnya adalah adik-adik membuat worksheet, di mana dalam worksheet tersebut adik-adik menulis contoh marah yang positif dan contoh marah yang negatif setiap hari selama 1 minggu. Nah, untuk contoh worksheetnya akan dikirim ke grup kelas masing-masing. Oke Kak, tadi kakak kan bilang nih ada marah positif sama juga marah negatif. Nah, kita kasih contoh ya ke adik-adik ya Kak. Marah positif itu seperti apa? Marah positif yaitu pada saat mama ataupun papa menegur adik-adik pada saat adik-adik malas belajar. Itu marah yang positif. Kalau yang marah negatif pada saat aku marah sama kakak aku karena kakakku nggak mau mengerjakan PR aku. Itu juga contoh dari marah yang negatif. Jangan lupa dikerjakan dalam 1 minggu, lalu dikirim ke guru kelas masing-masing karena kakak guru sekolah minggu akan memeriksa tugas adik-adik dan juga tugas adik-adik adalah absen untuk adik-adik hari ini ya. Sekian untuk aktivitas minggu ini, sampai ketemu di aktivitas berikutnya. Adik-adik, saatnya kita masuk pada ucapan selamat ulang tahun. Di sini, Kak Delima dan Kak Diana sudah punya nama adik-adik yang berulang tahun dimulai dari 28 Februari sampai dengan 6 Maret 2022. Di sini nama yang pertama yaitu Charlie Nathan Anainggolan berulang tahun pada 3 Maret. Yang kedua, Nusantara Eliana Aritonang berulang tahun pada 5 Maret. Kak Diana, Kak Delima mewakili Inang dan Amang Pendeta, Seksi Sekolah Minggu serta guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Yuk kita nyanyi selamat ulang tahun. Ayo Kak Syara. Kami ucapkan padamu selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami syukur Tuhan telah pimpin langkahmu, padamu Charlie, padamu Tara, selamat ulang tahun. Warta Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu hari ini 6 Maret 2022. Yang pertama, hari ini Minggu 6 Maret akan diadakan final Lomba Cerdas Cermat Alkitab, yaitu pukul 1 siang hari ini. Lomba akan diadakan via Zoom. Bagi semua adik-adik bisa mengikuti melalui YouTube Sekolah Minggu. Link akan dikirim ke grup kelas masing-masing.
Dan yang kedua, pesta penutupan Parheon. Pesta penutupan Parheon akan diadakan di hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. Untuk waktu dan link YouTube akan di-share ke grup kelas masing-masing ya. Untuk adik-adik, mama dan papa harap mengikuti acara ini karena di acara ini akan diumumkan pemenang lomba dan juga akan ada acara menarik. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Sekian warta sekolah minggu hari ini. Terima kasih. Adik-adik, tiba saatnya kita menutup ibadah kita hari ini. Kita mau bernyanyi lagu yang berjudul Mari Jalan Dalam Terang Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Ayo Kak Syera. Mari jalan dalam terang Tuhan, 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 mari jalan, mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan, mari jalan dalam terang Tuhan, 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 mari jalan, mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan, mari jalan dalam terang Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam ibadah kami ini, mulai dari awal hingga pertengahan hingga mau mengakhiri ibadah kami percaya itu adalah tuntunan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa bersukacita memuji dan memuliakan-Mu. Terlebih kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tidak akan pernah berubah, tidak akan berakhir kepada kami pribadi lepas pribadi. Karena itu kami mengakhiri ibadah kami ini, di mana kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah adik-adik, demikianlah ibadah pada hari ini. Kakak Diana, KD 5, mewakili Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang Seksi Sekolah Minggu, serta Abang dan Kakak Guru Sekolah Minggu berpesan, tetaplah berdoa, Patuhi orang tua, jaga kesehatan, dan di rumah aja. dan